Baik, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. ini ada gangguannya. Kami tidak pernah ya, bukan tidak terbiasa, memang tidak pernah menggunakan perangkat ini ya. Ya, ini kami lagi di Malang ada kegiatan MK, jadi untuk malam ini kebetulan nggak ada kegiatan lagi, jadi kita bisa penuh untuk mengikuti kuliah. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa kajian sosiologi hukum ini adalah sebuah perspektif lain di dalam melihat hukum itu. Pada intinya ada 3 paradigma cara memandang hukum itu. Pertama, hukum sebagai norma, kemudian hukum sebagai nilai-nilai ideal atau yang kita kenal dengan kajian filsafat. Sedangkan yang ketiga ini hukum sebagai realitas atau fenomena sosial yang kita kenal dengan berbagai istilah. Ada yang menyebut dengan kajian-kajian hukum empirik, kajian-kajian sosiologal, dan kajian hukum sosiologis. Ya, mungkin yang sudah membaca buku saya, itu juga berpengaruh kuat di dalam pengembangan riset-riset hukum atau penelitian-penelitian hukum. Nah, secara khusus saya uraikan di bab 5 dalam buku metode itu, bagaimana perkembangan penelitian hukum empirik. Dan bagi teman-teman dari kalangan praktisi, biasanya ini yang digemari ya, kajian-kajian hukum empirik. Kenapa itu digemari? Karena mahasiswa dari kalangan praktisi biasanya lebih menguasai data lapangan dibanding dosennya. Nah, kalau kajian normatif, bicara teori, konsep, asas, itu lebih dikuasai oleh dosennya. Nah, sehingga di dalam penelitian-penelitian hukum, kalau tidak murni penelitian hukum empirik, itu lalu dipadukan ya. Jadi penelitian normatif dilengkapi dengan penelitian hukum empirik. Karena bicara mengenai pelaksanaan, bicara mengenai efektivitas, bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, bagaimana pengaruh-pengaruh faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang ada di dalam masyarakat. Itu yang menjadi alasan kenapa riset-riset hukum empirik, riset-riset sosiologi hukum itu lalu digemari oleh mahasiswa. Ya. Nah, silakan baca buku metode penelitian saya di bab 5 ya. Ada gambaran mengenai istilah-istilah yang digunakan, kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa di buku penelitian yang lain itu memang belum ada dikemukakan mengenai pendekatan-pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum. Ya, hampir semua buku itu hanya menyebutkan pendekatan dalam penelitian normatif. Nah, jadi ini ada hal yang baru bahwa sesungguhnya penelitian-penelitian sosiologi hukum juga itu perlu pendekatan. Nah, di situ ada 7 pendekatan baru yang saya kemukakan ya. Ada pendekatan konflik, stratifikasi, ada pendekatan pluralisme, ada pendekatan ekonomik, dan seterusnya. Itu hal-hal baru semua, sehingga nantinya kalau menyusun tesis dan menggunakan pendekatan yang saya kemukakan di bab 5 itu tidak ada lagi keraguan tentang temuan barunya. Dari temuan baru itu harus diperkuat dengan apa keunikan, apa kebaruan yang Anda tawarkan. Nah, salah satunya adalah kebaruan tentang pendekatan dalam kajian-kajian sosiologi. Itu yang saya coba hubungkan antara materi kajian sosiologi hukum ini dengan perkembangan riset-riset di bidang hukum.
Baik, sekarang malam ini kita akan bicara lebih jauh bagaimana kita melihat perspektif lain dari hukum. Jadi kita tidak bicara hukum sebagai norma, tidak bicara hukum dalam law in books, tidak bicara hukum itu sebagai sistem kaidah. Tetapi yang kita akan antar bawa ini bagaimana hukum dilihat dari perspektif lain di luar norma. Ada beberapa buku yang menyatakan dan kami simpulkan bahwa ada 4 perspektif lain di luar hukum sebagai norma. Pertama, hukum sebagai sistem nilai. Yang kedua, hukum sebagai ideologi. Yang ketiga, hukum sebagai kerja-kerja institusi. Dan yang keempat, hukum sebagai alat perubahan sosial. Nah, tema yang keempat ini lalu menjadi tema yang paling favorit di dalam kajian-kajian sosiologi. Ya, sering kita nanti dikaitkan dengan bagaimana teori-teori perubahan. Apakah perubahan hukum itu mampu mendorong terjadinya perubahan sosial? Atau sebaliknya, perubahan-perubahan ekonomi, ya seperti pandemi, itu pasti berubah. Cara belanja, masyarakat kan berubah. Ya, apakah perubahan ini kemudian diikuti dengan kajian-kajian hukum, bagaimana perlindungan kepada nasabah yang bangkrut karena pandemi, bagaimana misalnya orang jual beli online. Nah, itu kan perubahan-perubahan besar. Nah, apakah hukum itu punya kemampuan mengikuti perubahan-perubahan itu? Ya, itu di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang budaya, di bidang keagamaan malah, di bidang militer. Sebagai contoh, ya dulu kalau kita, ya bagi teman-teman yang muslim, ya kalau kita sholat, tentu ya imamnya mengatakan luruskan dan rapatkan saf. Dulu pandemi ini tidak boleh terjadi ya. Luruskan dan atur jarak ya. Nah, itu perubahan. Nah, bagaimana hukum bisa memfasilitasi dan sebagainya. Nah, jadi pandemi ini sebagai contoh kuat, kajian-kajian hukum itu ternyata adalah kajian yang interdisipliner. Penetapan PPKM itu pertimbangannya pertimbangan kesehatan, pertimbangan ekonomi, ya, lalu diambil keputusan. Ya, itu kira-kira gambaran mengenai hukum dilihat dari instrumen untuk mengadakan perubahan sosial. Lanjut ya. Nah, kita akan uraian pertama sebagai sistem nilai. Nilai biasanya itu dipahami sebagai pikiran-pikiran yang dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan hubungan-hubungan secara timbal balik. Bagaimana menata dirinya, menata kelompoknya, lingkungannya, dan sebagainya. Dikatakan di sini, nilai itu adalah apa yang dianggap dijunjung tinggi. Ya, beda nilai dengan harga ya. Kenapa di dalam sebuah proses ujian misalnya kita diberi nilai? Ya, nilai itu kemampuan kita, kemampuan verbal kita, muka sikap tanduk kita, muka sopan santun kita, lalu diganja dengan nilai. Oh, dikasih nilai A. Tidak sekedar dihargai, tapi dinilai dalam tataran yang lebih tinggi. Jadi ada hal-hal yang dianggap mendasar dan orang diberi penghargaan melalui nilai. Bagaimana mewujudkan keadilan? Ini kan abstrak, sesuatu yang abstrak. Nah, biasanya kita mengatakan bahwa hukum itu tidak sekedar perintah, tidak sekedar larangan, tetapi juga ada etika, ada sopan santun, ada moral, ada integritas. Ya, itu barangkali bagian dari keadilan. Sehingga dalam perkembangannya hal-hal yang terkait dengan moral, keadilan itu yang dianggap sebagai dasar agar hukum itu bisa bekerja, menjunjung tinggi nilai-nilai moral keadilan.
Mungkin undang-undangnya secara formal sudah diketuk palu oleh DPR. Tetapi orang mengatakan, wah ini nggak ada moralnya ini undang-undang. Oke formal, tetapi moralnya nggak ada. Saya ingin beri contoh. Sewaktu undang-undang tentang pilkada, pileg disahkan oleh DPR. Dan isinya menyebut bahwa mantan narapidana, narkoba, korupsi, pelecehan seksual, itu masih diberi kesempatan untuk menjadi caleg dan calon kepala daerah. Itu sah-sah saja menurut undang-undang. Tetapi secara moral, secara nilai, itu dianggap menjauh dari nilai, menjauh dari moral. Kok cari pemimpin mestinya yang paripurna. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi paling tidak jangan yang banyak cacat. Kan pemimpin itu contoh, pemimpin itu teladan. Ya tentu dicari orang yang kira-kira agak tipis-tipis kelemahannya. Ya kalau mantan korupsi, mantan narapidana itu kan formal kesalahan yang dia pernah perbuat. Nah, itu namanya moralnya sudah tidak ada di situ. Formal oke, tapi moral yang bermasalah. Salah satu persoalan besar yang terjadi di negeri kita adalah semakin menjauhnya moral terhadap hukum. Jadi pemerintah mengatakan, oh ini kita perkuat KPK. Ya gimana mau diperkuat KPK kalau diperteli kewenangannya. Jadi ngomong itu verbal penguatan, tetapi yang terjadi adalah pelemahan. Jadi selalu tabrakan moral dengan formal. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini mengenai sistem nilai yang ada pada masyarakat kita secara global ya. Nah, nilai ini kita kenal ada nilai-nilai yang bersifat individualis, di mana kepentingan-kepentingan individu itu ditonjolkan. Ya, namanya negara-negara individualis, sistem perekonomiannya juga liberalis. Tentu ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita anut. Karena itu di pasal 33, di situ tegas larangan. Ekonomi yang kita bangun tidak boleh menggunakan ekonomi liberal, ekonomi etatisme. Terlarang ya. Itu bahasa konstitusi. Tetapi dalam prakteknya, ya, ini agak susah dibedakan ya. Praktek-praktek liberalisme. Ya, mungkin etatisme tidak terlalu menonjol ya. Tapi praktek-praktek liberalisme, individualisme itu yang kelihatan menonjol. Kemudian sistem sosialis. Ya, ini di dalam perkembangan global, sistem ini semakin menurun pengaruhnya di dunia ya. Runtuhnya Eropa Timur, kemudian terbelahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara. Jadi dalam realitasnya kita tinggal melihat bagaimana praktek di Korea Utara sebagai contoh mengenai sebuah sistem etatis ya. Lalu kita menganut paham komunal, ya nilai Pancasila, ya kegotong royongan, kebersamaan, kesederhanaan dan sebagainya. Itu lalu menjadi nilai-nilai. Nah, cuma pertanyaan besarnya, apakah nilai-nilai ini masih ada? Nah, kita menerima saja kritik, jangan-jangan Pancasila itu hanya sebatas pidato saja. Ya, tidak ada lagi terimplementasi ya. Pejabat mengatakan, mari hidup sederhana. Ternyata di rumahnya ternak mobil ya. Nah, itu kan tidak sejalan ya. Antara ucapan dengan praktek. Ya. Nah, ini tantangannya ya. Tantangannya kita adalah dalam banyak hal terjadi pergeseran dari nilai-nilai komunal semakin individual. Ya, itu terasa sekali pada sistem ekonomi dan politik kita. Itu sangat liberal ya, liberal dan individualistik. Oke, ini sebagai contoh saja. Lanjut.
Nah, ini fakta-fakta empirik yang terjadi. Terkadang kita melihat praktik menghalalkan segala cara. Mau naik pangkat, mau naik jabatan, terkadang ya menghalalkan segala cara. Mau nyuap, beli, singkirkan orang. Itu dianggap sesuatu yang katanya harus ada perjuangan untuk meraih sesuatu jabatan. Ya, hampir seluruh, hampir ya, tapi ada juga yang tidak. Seluruh pilkada di Indonesia berakhir di MK. Hanya satu dua yang tidak berakhir di MK. Karena di situ ada tokoh yang muncul, meskipun kalah, dia terima kenyataan. Karena hampir semua pilkada itu awalnya mengatakan siap kalah, siap menang. Tapi setelah dihitung, tidak ada yang siap kalah. Ya, makanya rame-rame ke MK. Itu kita kehilangan seperti itu. Ya. Kemudian ini sistem makin formal, sistem makin liberal, makin individual, makin transaksional. Ya, bahkan bukan cuma di praktik-praktik perdagangan, ya, tetapi juga di dalam proses-proses hukum. Ya, apakah itu di pengadilan misalnya, maaf di kejaksaan, di kepolisian. Kita mendengar kemarin ada juga komisioner KPK ya ditengarai bersoal mengenai etikanya. Nah, itu kelihatan bahwa nilai-nilai moral itu semakin tergerus ya. Oke. Ada si lelang jabatan itu niatnya bagus, tetapi yang terjadi sebaliknya ya. Jadi lelang bagus, semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, ternyata awalnya bagus, lama-lama ini bersoal karena lelang jabatan itu adalah sebuah sumber pendapatan bagi pejabat tertentu untuk modal politik. Makanya lelang jabatan itu biasanya, ini hasil penelitian, diadakan ya pada awal jabatan. Kenapa pada awal jabatan? Itu ucapan terima kasih kepada tim sukses. Ya, makanya terkadang ini tim-tim sukses ini ya sangat memberikan pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan ya. Bukan cerita lagi ada partai A karena kepala daerahnya dari partai ini, oh dia otak-atik, mutasi dan seterusnya. Itu terjadi. Nah, ini mungkin pertanyaannya juga ya. Secara formal, putra dan menantu presiden itu tidak ada masalah. Ya, itu proses ya. Nah, kemarin mengawinkan adiknya dengan ketua MK, itu sah-sah saja. Nah, tetapi mungkin agak susah ketika ada persoalan-persoalan di jabatan itu. Ya, apakah cukup kuat? Ya, seperti dulu praktek seorang Muhammad Hatta ya, yang begitu kuku memegang rahasia negara meskipun itu merugikan istrinya sendiri. Ini kan agak berat ya. Bagaimana figur seorang Hugeng Iman Santoso di Polri begitu sederhananya ya sampai dia harus wanti-wanti tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Bagaimana seorang Bahrudin Lopa ya, meskipun seorang jaksa agung tapi hidupnya tidak berubah. Ini menyangkut bagaimana nilai-nilai itu dijunjung tinggi. Satu hal yang membuat kita makin resah, ya, ini negara kita selalu dikatakan, oh ini negara religius. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa negeri kita juga banjir korupsi? Mana sila pertamanya itu? Mana nilai-nilai religiusnya? Itu kadang tidak nyambung. Ya, mungkin dalam bahasa tokoh agama karena kesalehan-kesalehan
religius itu tidak nyambung dengan kesalehan-kesalehan sosial, ya, dan sebagainya. Oke, ini saya kira kalau ditambah daftarnya ini makin panjang ya. Karena memang kajian-kajian sosiologi itu memotret bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini yang juga kita lihat secara umum ya, terjadinya pergeseran nilai. Nah, pergeseran nilai ini ada yang positif tentunya, ada juga yang negatif. Nah, tadi yang kita cerita itu lebih dominan yang negatifnya. Tetapi juga ada yang positif. Ada juga yang awalnya positif, lama-lama juga menjadi negatif. Bagaimana perubahan pemerintahan yang sentralistik lalu menjadi otonom. Dengan sistem yang otonomi, maka sebagian kewenangan itu dilimpah ke daerah. Ya, makanya sekarang banyak raja-raja kecil itu ada di daerah. Ya, dan tidak perlu heran, awalnya ini otonomi. Tetapi yang terjadi kemudian, korupsinya juga mengalir sampai jauh. Ya, seperti kata Gesang ya, air mengalir sampai jauh. Nah, korupsi juga kok mengalir sampai jauh. Ya. 321 bupati, wali kota, gubernur itu bersoal dengan KPK. Sudah lebih setengahnya. Ya. Jadi sentralistik itu awalnya bagus, tapi sebagiannya juga yang terjadi adalah bergesernya kewenangan ke daerah, lalu terjadilah berbagai bentuk penyimpangan. Kemudian yang kedua, ini juga saya kira awalnya positif ya, otoriter lalu menjadi lebih demokratis. Soeharto 5 kali terpilih. Makanya kemarin ide untuk 3 kali pemerintahan Jokowi itu dipersoalkan. Ya, orang mengatakan, lah kalau konstitusi bisa diubah menjadi 3 kali, kenapa tidak? Nah inilah perlunya moralitas. Bahwa pendiri bangsa sepakat untuk 2 kali saja. Bukan diubah untuk menjadi lebih dari 2, tapi kesepakatannya, komitmen moralnya itu 2. Sebenarnya idenya hanya 1 kali periode. Kalau itu berprestasi, boleh 2 kali. Ini mau diubah. Kalau berprestasi, boleh 3 kali. Nah itu kelihatan, ya, kita selalu membawa-bawa demokrasi untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Mengatasnamakan demokrasi. Ya. Kemudian yang ketiga, dari asal jadi lalu bisa dipertanggungjawabkan. Ini mungkin yang agak positif. Semua hal distandarisasi. Ya, hotel punya bintang, restoran punya garpu, kebersihan punya Adipura, punya Kalpataru, ya. Jadi semua distandarisasi. Ya. Bahkan juga pelayanan-pelayanan publik ada kategorinya ya. Semua dikategorikan. Saya kira ini sah-sah saja ya. Ya, meskipun demikian, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kemarin kasus di Bekasi. Karena tiap kepala daerah itu mau juga mengejar WTP, wajar tanpa pengecualian, meskipun bermasalah pengelolaan keuangannya. Kalau WTP artinya kan tidak bersoal. Ini juga ada praktik jual belinya, tapi tidak banyak ya. Artinya bahwa di mana ada kewenangan, di situ potensi ada penyimpangan. Ya, termasuk dalam nilai soal-soal penilaiannya itu yang mengakibatkan KPK menahan wali kota Bekasi ya, Ade Yasin. Itu soal penghargaan terhadap kinerja keuangan. Oke. Kemudian
soal tertutup menjadi transparan. Saya kira ini sesuatu yang muncul dalam praktek yang masif ya. Jadi semua serba transparan. Kalau teman-teman membaca putusan MK, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Revisi Undang-Undang KPK, ini yang disoal. Transparansi dan partisipasi. Ya. Karena bangunan demokrasi itu tadi transparan, partisipasi, akuntabilitasnya. Ini yang bermasalah transparansi dan partisipasi. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena faktor ini sebenarnya. Ya. Karena faktor formalitas yang dilanggar. Kemudian yang berikut, hal-hal yang ideal, hal-hal yang religius, lalu menjadi makin pragmatis, makin permisif. Nah, tadi kita sudah gambarkan ya, bagaimana jabatan itu yang awalnya sebagai amanah, lalu menjadi sumber pendapatan keluarga. Makanya orang mengejar jabatan itu dengan mengharapkan segala cara. Jadi ini contoh-contoh terjadinya pergeseran nilai, ya baik yang positif maupun yang bertendensi negatif. Ya. Lanjut. Ya. Nah sekarang soal nilai itu tidak hanya menjadi milik bangsa kita. Ya. Kita tahu Jepang yang kita kenal dengan supremasi of moralnya. Moral ditempatkan di atas hukum. Kita sering mendengar cerita bagaimana hakim agung di Jepang itu agak nganggur ya, nggak banyak kasus ya. Kenapa nggak banyak kasus? Ya karena menurut sistem sosial masyarakat Jepang, itu penghinaan kalau kita berurusan dengan hukum. Jadi mereka memilih menggunakan cara-cara perdamaian dibanding menggunakan sarana peradilan. Itu sangat terpaksa. Itu sistem sosialnya. Itu nilai-nilainya. Ada cerita, ketika orang Jepang mau mengadakan hubungan perdagangan dengan negara-negara maju, sangat modern. Dia bikin kontrak. Sampai di pengadilan mana nanti akan diputuskan kalau terjadi sengketa, itu tertuang di situ. Lengkap sekali kontraknya. Pertanyaannya, ketika terjadi sengketa, bagaimana sikap masyarakat Jepang? Apakah langsung dia buka kontrak yang dia sudah buat itu? Tidak rupanya. Mereka dulu memilih cara-cara perdamaian sebelum menggunakan isi kontrak ini. Itu cara mereka di dalam memahami hukum itu. Ya. Jadi begitu kira-kira persepsi masyarakat Jepang yang hidup dengan moralnya. Ya. Oke. Bagaimana dengan masyarakat Amerika? Lanjut ya. Nah, kalau masyarakat Amerika itu ada kebanggaan terhadap hukumnya. Ini hukum kita sebagai contoh di dunia. Makanya segala sesuatu sebaiknya melalui sarana hukum. Ya. Ada cerita, ada suami istri sebelum kawin ada perjanjiannya soal berat badan. Nggak boleh melebihi berat badan istrinya. Nah, ternyata tiba-tiba kemudian ini sang istri badannya lebih dari isi perjanjian. Lalu digugat di pengadilan agar pengadilan menghukum sang istri menurunkan berat badan. Jadi selalu melalui mekanisme peradilan. Jadi ada kebanggaan terhadap hukumnya. Nah, kalau tadi orang Jepang ketika ada sengketa terhadap kontrak, dia memilih untuk face to face dengan pihak yang merasa dirugikan. Menghindari pengadilan. Sebaliknya bangsa Amerika menempuh jalan, kalau ada konflik langsung cari pengacara.
Cari pengacara yang bisa menampingi berproses di peradilan. Jadi Jepang bangga dengan sistem moralnya, sedangkan Amerika dan Eropa Barat umumnya bangga dengan sistem hukumnya. Jadi ini beda soal nilai. Bagaimana di Indonesia? Nah, lanjut ya. Nah, ini di Indonesia tentunya dua-duanya jalan. Ya, kalau urusan selebriti masuk pengadilan sekaligus juga bagaimana menjadi iklan ya, iklan heboh ya. Jadi masuk pengadilan. Masyarakat kota senang pengadilan. Sengketa keluarga, ya saya kira ini ribut ya. Sengketa keluarga, soal anak lah, harta warisan itu peradilan semua. Tetapi masyarakat pedesaan, masyarakat sederhana, kalau kita ke Papua, di sana masih dikenal namanya pelepasan tanah adat. Ada pesta bakar batu. Ya. Jadi seluruh persoalan konflik didamaikan oleh adat, baru ditangani oleh negara. Itu masih hidup. Ya. Jadi gabungan antara pendekatan kultural dengan pendekatan hukum. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia ini dalam sistem pemilihan kita kan orang kalau mencoblos datang ke TPS. Tetapi ada 14 daerah di Papua, terutama di daerah pegunungan itu yang sering banyak terjadi persoalan dengan KKB ya, kelompok yang bersenjata itu enggak ada TPS-nya. Mereka menggunakan sistem noken. Noken itu yang datang memilih hanya kepala adat. Tidak datang semua warganya. Cuma persoalannya soal akuntabilitasnya. Jadi kalau kepala adat mengatakan, saya punya warga 200, ya 200 orang dia wakili. Hanya untuk satu partai, hanya untuk satu orang, tidak mungkin berbagi. Nah, siapa mau cek mengenai jumlah warga yang dia sebut? Nah, itu kelemahannya. Tetapi masih sah sebagai proses demokrasi. Ya. Mungkin juga sehingga kenapa di Aceh misalnya aturan kita masih membolehkan bahwa di sana itu ada partai lokal. Ada partai Aceh Merdeka, partai ini, partai itu tidak ada yang bersifat nasional. Hanya ada di Aceh. Ya, di sana berlaku syariat Islam bagi pemeluknya. Ada hukuman cambuk, di tempat lain tidak ada. Ya, itu semua karena kita mau menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Ya. Jadi Provinsi Aceh ini tetap dalam bingkai NKRI, ya, tetapi dengan berbagai kesepakatan atau komitmen-komitmennya, termasuk itu tadi. Jadi prinsipnya tidak keluar NKRI, lalu diberilah konsesi-konsesi, termasuk dalam bidang hukum. Jadi nilai-nilainya dijunjung tinggi, ya, nilai persaudaraan, sehingga hukumnya menyesuaikan. Itu sebuah contoh mengenai bagaimana nilai dan hukum. Saya kira juga kita bisa menyebut contoh di penetapan gubernur Jogja. Ada kultur bahwa yang berhak jadi gubernur dari kalangan sultan, yang berhak jadi wakil gubernur dari kalangan Paku Alam. Sepanjang masyarakat Jogja menghendaki. Kalau sudah tidak menghendaki, tentu diubah undang-undangnya. Bahwa masyarakat biasa boleh jadi gubernur misalnya. Nah, ini masih ada nilai dijunjung tinggi. Bahwa kontribusi, sumbangan yang begitu besar dari sultan, itu yang menjadikan bagi masyarakat Jogja tetap menjaga komitmen itu. Jadi komitmen ini, karena bisa saja berubah. Misalnya Undang-Undang Jogja mengatakan ya siapa saja bisa jadi gubernur, itu boleh saja. Tetapi
masyarakat punya komitmen, dan negara memberi penghargaan. Sehingga diberilah status keistimewaan. Ini soal nilai. Jadi ini juga bisa berpotensi tergeser, ya, dari penetapan menjadi pemilihan secara langsung. Ya, oke, lanjut. Ya, itu tadi cerita mengenai nilai. Nah, ada yang mau diskusi? Ada yang mau merespon barangkali mengenai tadi nilai? Ya, silakan. Izin Prof. Ya, silakan Teoris Ibu. Mamora, teoris Mamora Prof. Ya, Nah, ini tadi saya tertarik dengan uh, sosiologi hukum, yaitu mengapa manusia patuh pada hukum ya, dan mengapa dia gagal untuk mematuhi hukum tersebut. ya, Nah, penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan hukum empiris itu tadi yang maksud saya gini, Dok, salah satu contoh nih, kalau kita ke Singapura, ya, kita tidak boleh membuang sampah ya, ataupun kita dapat sanksi. ya, Nah, sebaliknya juga orang Singapura ke Batam, tapi orang Singapura tidak bisa buang juga sampah di Singapura. Tapi kita dekat dengan Singapura gitu ya. Orang Singapura itu suka buang sampah dengan sembarangan atau setelah sampai di Batam. Nah, setelah di Batam, pertanyaan saya, Prof, tadi hukum prospektif lain di luar norma. Apakah ini suatu kategori sistem nilai atau rekayasa yang atau keempat, ataukah itu rekayasa sosial? ya, Itu pertanyaan saya. ya, Apakah itu kategori kelompok seperti itu? Salah satu contohnya, Prof. Padahal ya, tadi sosiologi hukum itu meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan ya, mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, gitu, ya. Prof. Baik. Ya, jadi pada intinya kajian-kajian sosiologi hukum itu melihat hukum dari perspektif yang lebih luas, ya, tidak hanya dengan norma yang ada, tetapi bagaimana orang bekerja di balik norma. Nah, orang bekerja di balik norma itulah yang kemudian kita kenal dengan faktor. Faktor-faktor apa yang memberi pengaruh? Orang Makassar juga, Ibu, kalau ke Singapura taatnya minta ampun. Kalau mau nyebrang, itu tengoknya 3-4 kali, Bu, ya. Tengok gini-gini ya. Ya, bukan takut apa? Takut melanggar kan kena sanksi. Tapi kalau dia balik ke Makassar, enggak perlu tengok 3 kali ya, enggak pernah tengok, nyebrang dulu baru tengok. Saking beraninya. Ya, tentu ada faktor kultur ini. Mungkin di Singapura konsistennya, pokoknya you langgar, enggak peduli siapa bapak lu, apa jabatanmu, apa kekayaanmu, pokoknya langgar, sanksi. Nah, kalau di Indonesia, menurut kata Sacipto Raharjo, ahli sosiologi hukum, dia katakan begini, semua orang sama di depan hukum, koma, ada komanya, Bu. Siapa dulu bapaknya, apa dulu jabatannya, berapa dulu kekayaannya, itu berpengaruh. Berpengaruh ekonomi, jabatan, politik, dan seterusnya. Itu sangat kuat di negara kita. Ya, bahkan ada tambahan, partai pendukung atau bukan partai pendukung. Itu kelihatan juga dalam pemberian-pemberian fasilitas. Jadi ada faktor yang memberi pengaruh ketika hukum itu bekerja. Ya, mulai faktor ekonomi, politik. Ini faktornya beragam. Tingkat pendidikan dan sebagainya. Mungkin kalau orang Singapura di sana taat, ya mungkin sudah terbiasa. Ketika ke Batam, ini ceritanya Pak Yusril ya. Ketika dia ke Batam, awalnya dia taat, lihat lampu kuning, hati-hati. Pas hati-hati, tabrak dari belakang. Karena di Indonesia, kuning itu bukan hati-hati. Mumpung ada kesempatan, jadi dia tancap. Nabraklah dia. Ya, dia lihat garisnya,
Nggak putus-putus ya, nggak boleh nyalip. Loh, ya sudah di garis tidak putus-putus, ada yang salib, terbang spion kanannya. Wah, dia bingung juga selama 2-3 hari. Ah, datang temannya sampaikan ke dia, "Oh, Anda terlalu taat di sini." Gimana dong caranya? Ya, preman-preman lah sedikit. Kalau kuning, tancap. Ya, kalau garisnya biar bukan putus-putus, ya nggak apa-apa, nyalip juga. Apa yang terjadi? Ternyata dia selamat. Ya, dia tidak korban lagi. Jadi banyak faktor. Ya, faktor kultur, konsistensi, ya. Kemudian bagaimana aparat yang tidak suka main mata, ya. Jadi kajian-kajian sosiologi itu menarik karena terkadang ada faktor-faktor yang tidak mungkin bisa direkam dengan aturan yang ada, tapi itu muncul dalam praktek. Muncul dalam praktek, ya. Nah, misalnya soal-soal bagaimana Singapura itu jarang kedengar ada pohon tumbang. Ya karena pohon itu ada usianya harus diremajakan. Di banyak tempat di Indonesia jarang ada kita dengar peremajaan ya. Pokoknya pohon itu diremajakan kalau sudah tumbang. Ada korbannya. Jadi bukan dipangkas pada usia tertentu. Ya, nah ini yang saya ingin sampaikan, hampir seluruh praktek-praktek di Indonesia, ya, kita ceritakan, ya ekonominya, politiknya, agamanya, kesehatannya, itu semua berpengaruh. Ya. Nanti kita akan lihat cerita ini soal ideologi, bagaimana ras Amerika, ras hitam dengan ras kulit putih, sebagai faktor. Jadi warna kulit juga menjadi faktor. Ya, ada perbedaan nilai. Saya kira itu barangkali Bu ya. Jadi ini mendorong kita sebenarnya kajian-kajian sosiologi hukum ini melihat hukum yang semestinya. Bukan hukum di atas kertas, tapi hukum yang dipraktekkan. Yang kadang terjadi gap yang jauh, selisih yang jauh antara apa yang terjadi, das Sein, dengan apa yang sesungguhnya atau das Sollen. Ya. Mungkin Ibu juga pernah dengar ya, kenapa negeri kita ini, masyarakat kita nggak bisa antri? Nggak bisa antri kan? Di mana-mana nggak bisa antri. Mau nonton bola, mau nonton bioskop, nggak antri. Mungkin sepele. Ternyata masyarakat kita ini nggak bisa antri karena itu warisan penjajah. Dulu penjajah, kalau mau bagi sesuatu, misalnya ada yang mau dibagi, ya 20 paket yang mau dibagi. Dia undang 25 orang. Ya mau dibagi 20, tentu 5 orang tidak dapat. Gimana tidak antri? Coba dibalik. Yang mau dibagi 25, yang diundang 20. Biar kita paling belakang, kita yakin pasti dapat. Itu turun-temurun, akhirnya kenapa kita tidak antri? Itu riset di bidang budaya mengenai kenapa bangsa kita tidak bisa antri. Ya, itu contoh ya. Jadi ini banyak hasil-hasil rekaman tentang bagaimana hukum itu. Kalau Ibu ke Merauke, ya, Merauke, tentu penduduk aslinya orang Papua. Tetapi kalau singgah di kantor DPR-nya Merauke, loh, kok anggota DPR-nya dari 30 orang ini tidak cukup 5 orang penduduk asli? Siapa mau disalahkan? Undang-undang dipatuhi. Ya. Tetapi kalau ini berjalan, justru undang-undangnya bisa menimbulkan konflik antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Makanya pemilihan kepala daerah itu di sana ada namanya otonomi khusus. Jangan sampai undang-undang menjadi sumber masalah. Saya kira itu Ibu ya, tentang bagaimana kajian-kajian sosiologi hukum itu ya memberikan input, masukan untuk menyempurnakan norma. Saya kira itu kesimpulannya. Ya. Ada tanggapan Ibu?
berarti itu dikategorikan dengan faktor-faktor sosial atau norma ya, Prof? Ya, faktor-faktor yang berpengaruh. Ada yang berpengaruh kuat, ada yang berpengaruh lemah. Makanya di dalam penelitian sosiologi selalu diminta faktor. Ketika membaca teorinya Surjono Sukanto, kan ada 5 faktor, Bu ya. Sarana, apa, dan sebagainya. Itu mau diuji. Tiba-tiba dalam praktik, oh ada faktor lain yang bekerja. Nah, berarti Ibu akan menemukan faktor baru di dalam proses penegakan hukum. Itulah pentingnya dari riset. Dan riset atau penelitian tentang sosiologi hukum itu menarik. Karena langsung kita melihat fenomenanya yang ada di dalam masyarakat. Saya kira itu. Paham, Prof. Makasih, Prof. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, ideologi. Nah, bicara mengenai ideologi, umumnya kita mengatakan, oh ideologi itu adalah pikiran-pikiran dasar yang dijadikan dasar untuk menata masyarakatnya. Ya, ideologi itu biasa dituangkan dalam konstitusi. Tadi kita sudah sebut ya bentuk-bentuk ideologi di dunia. Ada ideologi individualistik. Ideologi itu biasanya mengatur mengenai penataan hukum hubungan antara negara dengan warga. Itu ideologi. Ketika hubungan itu meletakkan kepentingan individu lebih menonjol dibanding kepentingan lain, disitulah ideologinya individualistik, liberalistik, kapitalistik. Karena menonjolkan faham. Sebaliknya, ada kepentingan yang menonjolkan faham masyarakat atau negara, itulah sosialisme, etatisme. Ini dua yang berbeda. Nah, ketika Pancasila dicetuskan, kan kita berada di antara dua ideologi besar ini. Lalu dibuatlah ideologi jalan tengah, namanya integral. Tidak individualistik, tidak juga terlalu sosialistik. Ya. Meskipun ini juga susah dibuktikan ya. Ekonomi kita makin ke kiri, makin liberal. Ya. Coba kasus minyak goreng misalnya. Ya. Jadi ideologi ini kuat sekali pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan yang terasa itu adalah pengaruh ideologi yang bersifat individual. Itu terasa dalam dua bidang. Bidang ekonomi dan bidang politik. Bidang ekonomi pasar bebas. Itu turunan dari kapitalis. Pasar bebas. Ya. Makanya Indonesia mencampur sedikit. Boleh pasar bebas, tetapi juga ada subsidi. Kita beli bensin, mungkin bensin itu harganya 9.000. Tapi perlu ada subsidi 2.000, lalu masyarakat belinya 7.000. Mestinya kan 9.000. Persoalannya, kalau orang kaya beli bensin, berarti subsidinya salah sasaran. Mestinya bensin itu untuk masyarakat kecil, karena di situ ada subsidi. Ada uang rakyat digunakan untuk membantu membeli dari harga 9.000 ke 2.000. Itu subsidi. Ya. Nah, kalau pasar bebas, tentu 9.000 dijual ya. Nah, ada bidang-bidang tertentu yang tidak boleh pasar bebas. Ya, ada juga yang menurut pemerintah sudah bisa menjalankan pasar bebas. Dan rata-rata ekonomi di dunia itu menuju pasar bebas. Jarang lagi ada sistem ekonomi menuju sosialis. Cina saja, Tiongkok yang awalnya sangat sosialis itu sudah pasar bebas. Nah, bagaimana kita menyikapi soal ini?
soal ideologi ini. Ya, saya kira itu awal pemahaman kita mengenai ideologi, ya, yang tidak hanya soal politik, tapi juga seluruh bidang agama, bidang budaya, ekonomi, militer dan sebagainya. Baik, lanjut. Ya. Nah, kita lihat bagaimana soal ras, perbedaan warna kulit. Mungkin di Indonesia ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya mungkin kadang ada riak-riak kecil. Tetapi di Amerika belum selesai. Meskipun itu dianggap kampionnya demokrasi. Ya. Makanya ada riset-riset kecil. Kenapa di Amerika pekerja-pekerja fisik itu rata-rata dari kalangan kulit hitam. Kalau kita lihat petinju-petinju hebat Amerika, itu rata-rata kulit hitam. Ada apa dengan ini? Karena dengan memilih menjadi petinju kulit hitam ya, dan ketika dia bisa mengalahkan kulit putih, apalagi dengan KO, itu kan nyata-nyata hasilnya. Tapi kalau dia di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang militer, itu agak berat. Ya. Obama saja kulit hitam jadi presiden, bukannya disebut sebagai presiden ke-43, disebut presiden pertama kulit hitam. Jadi terasa ada itu. Hampir sebuah kerusuhan-kerusuhan ketika ada konflik kemarin ya, seorang polisi lalu lintas, polisi ya, lalu menekuk seseorang lalu menjadi sesak napas dan mati. Itu demonya besar di Amerika. Karena selalu terjadi konflik antara kulit putih dan kulit hitam. Itu masih terjadi. Kemudian soal agama. Mungkin di Indonesia tidak terlalu menonjol ya, tapi ada tempat yang terasa menonjol. Ada Israel, ada Bangladesh, ya, beberapa tempat-tempat di dunia. Itu soal keagamaan, ya. Jadi kadang minoritas tidak nyaman hidup di sebuah kelompok yang mayoritas. Ya. Bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia kelihatannya ideologi ini masuk kepada kepentingan-kepentingan politik. Ya, coba kita lihat ya di dalam perpolitikan kita, bagaimana ideologi ada yang berdasarkan keagamaan, ada yang berdasarkan nasionalisme dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana ideologi dilihat kepentingan-kepentingan, terutama dalam pembuatan undang-undangnya. Pembuatan undang-undang, biasanya di situ terjadi pertarungan kepentingan. Kepentingan partai penguasa, kepentingan bukan partai penguasa. Kepentingan investasi asing dengan kepentingan masyarakat kita. Nah, itu dilihat dari faktor ideologi. Lanjut. Nah, ini dicontohkan Amerika dalam sebuah riset. Ya. Nah, ini risetnya tentang potensi hukumannya. Hukuman manakala kita bisa identifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya berdasarkan warna kulit. Nah, penelitian ini dilakukan kurang lebih 40 tahun oleh Donald Black ya. Tidak ada putusan yang formal, hanya kecenderungan saja. Ya, ini ada dua ya. Ada dua peta ini. Kulit putih, kulit hitam. Yang mana korban, yang mana pelaku. Nah, ada 4 pilihan. Misalnya, pelaku kulit putih, korban kulit putih. Pelaku kulit putih, korban kulit hitam. Pelaku kulit hitam, korban kulit hitam. Pelaku kulit hitam, korban kulit putih. Pertanyaannya adalah, di antara 4 pilihan ini, manakah kira-kira
yang putusannya dianggap paling berat. Ini kecenderungan saja ya, hasil penelitian selama 40 tahun. Ternyata diperoleh data bahwa kecenderungan putusan terberat adalah pada saat pelakunya kulit hitam, korbannya kulit putih. Oh, itu yang paling berat. Kenapa? Ya karena mengorbankan kulit yang dianggap memiliki kelas utama di masyarakat. Pelakunya kelas 2. Itu yang paling berat. Ya. Ini lagi-lagi saya sampaikan, ini hasil riset ya. Lalu mana yang paling ringan? Yang paling ringan adalah pelaku kulit putih, korban kulit hitam. Ditendang paling ringan. Nah, ini menarik di Amerika. Ya. Jadi soal ras. Lalu berbagai kajian menyebutkan, oh ini saja, ini bisa saja dibawa ke Indonesia. Bukan warna kulitnya, tapi mungkin kepentingan partai, pendukung dengan bukan pendukung, penguasa dan bukan penguasa, ya, rakyat kecil dengan pejabat, orang kaya dengan orang miskin, penduduk asli dengan penduduk pendatang. Itu kelihatannya terjadi perbedaan itu. Di Indonesia ini konfliknya, ribuan konflik di Indonesia adalah konflik mengenai penguasaan tanah, konflik agraria, konflik pertanahan. Pendatang difasilitasi oleh pemerintah, lalu terjadi biasa mencamplok penduduk lokal. Banyak riset kalau kita di kampung-kampung kecil Bapak Ibu ya, kalau misalnya dari timur ini sampai ke Papua, itu persoalannya terus-menerus terjadi ya. Terjadinya pendatang ini lalu mendorong ini penduduk lokal kehilangan kesempatan. Ada sebuah riset dari teman-teman ekonomi. Mungkin ada teman-teman pernah injak daerah timur ya sampai ke Papua. Nah, awalnya seluruh pasar di Papua itu, seluruh pasar ya, itu diperuntukkan untuk penduduk asli. Cuma karena mereka tidak bakat dagang, butuh uang itu dijual. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita masuk di pasar itu, tidak usah pakai bahasa Papua ya, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, ya, itu sudah bisa berkomunikasi. Artinya awalnya diperuntukkan penduduk lokal karena tidak mampu bersaing dan sebagainya, tidak punya bakat, keterampilan, diambil alih oleh pendatang. Ini menurut saya agak membahayakan untuk kepentingan NKRI kita ke depan. Jadi bukan warna kulitnya, tetapi ada faktor-faktor tadi, pendatang dengan lokal, kaya, miskin, pejabat, bukan pejabat. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, setelah kita bicara ideologi, dan kelihatannya ideologi itu makin mudah kita saksikan fenomenanya di Indonesia. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, hukum dilihat dalam institusi. Setiap institusi, terutama institusi penegak hukum, tentu di situ kan ada cita-cita. Ketika dibentuk KPK, misalnya, ketika dibentuk KPK, apa yang melatar belakangi? Waktu itu kita sudah punya kepolisian, sudah punya kejaksaan yang juga menangani korupsi. Tetapi mungkin ya, korupsinya sudah terlalu kencang, masif, susah dihentikan. Nah, sementara kedua lembaga ini masih bekerja seperti biasanya. Sementara problemnya makin membesar. Ya, jadi problem korupsinya besar, jalan keluarnya mengecil. Atas dasar itu dibuat lembaga baru. Nah, dibuat KPK. Tentu kajiannya
berdasarkan perbandingan di negara-negara lain. Sampai pada kesimpulan perlu lembaga baru. Bukan hanya lembaganya yang baru, tetapi sistemnya harus baru. Kewenangannya harus diperkuat. Nah, kalau kita misalnya pada awal-awal pembentukannya kan diberi kewenangan. Tidak boleh SP3. Polisi boleh menghentikan kasus, jaksa boleh menghentikan tuntutan, tapi KPK tidak boleh. Jalan terus. Ya. Kemudian pegawainya independen. Ya, pegawainya independen, dia berani mengatakan tidak kepada atasannya. Mungkin ini tidak didapat di lembaga lain. Jadi mereka merekrut banyak orang dan independensinya dijaga. Nah, atas dasar independensi, menambah kewenangan, lalu menguat, lalu menjadi efektif. Apa ukurannya? Banyak mengungkap kasus-kasus besar. Ya, dulu selama ini menteri, anggota dewan, para bupati itu agak susah disentuh. KPK menyentuh mereka. Lalu publik memberi apresiasi. Bertahun-tahun masyarakat selalu mendudukkan KPK sebagai lembaga paling dipercaya di negeri ini. Awalnya, ya. Kenapa sekarang KPK merosot? Tidak pernah lagi dalam 3 tahun ini, seingat saya, menduduki lembaga yang paling dipercaya publik. Sejak kapan itu? Menurun. Sejak direvisi undang-undangnya. Apa yang direvisi? Yang direvisi itu kekuatannya. Rupanya, dalam kajian sosiologi, kekuatan-kekuatan ini itu lalu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh orang tertentu. Tanpa SP3 itu berbahaya, dan tidak bisa dimainkan lagi. Penyidik yang independen berbahaya juga, karena dia tidak tedeng aling-aling. Pokoknya tegak lurus. Lalu di bonsai kewenangan ini, boleh SP3, penyidiknya dibikin ASN, sehingga dia tidak boleh seenaknya. Terjadilah penurunan. Nah, jadi, institusi-institusi di negeri ini banyak lahir setelah era reformasi. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada Ombudsman, Komnas HAM, banyak sekali komisi. Ada hampir 70-an komisi. Sampai ngurus anak kecil, ngurus perempuan juga ada komisinya. Harapan kita adalah komisi-komisi ini bisa lebih fokus melakukan advokasi, pendampingan kepada masyarakat yang rentan terlanggar haknya. Lalu pertanyaannya, apakah lembaga baru ini yang dibiayai oleh negara? Tentu mahal ya. DPD, mahal tentunya. Ya, KPK ada standar satu kasusnya yang mungkin 10 kali lipat dengan yang ada di kepolisian. Ada KY, ada Kompolnas, ada Komisi Kejaksaan. Nah, tentu berdasarkan hasil evaluasi, ada lembaga-lembaga yang memang bekerja sesuai dengan harapan. Tadi KPK awalnya lama-lama menurun. MK yang awalnya itu betul-betul negarawan, lama-lama juga susah, ya susah tidak terjebak dengan sistem politik. Ya. Kemudian KY, mungkin KY itu masih bisa menjadi contoh sebuah lembaga yang baik karena dia masih konsisten terus menerus mengawasi perilaku hakim. Perilaku hakim. Ya. Mulai dari hakim PN sampai Mahkamah Agung. Cuma persoalannya KY ini tidak punya hak mengeksekusi.
Dia hanya menemukan, menyampaikan yang eksekusi Mahkamah Agung. Itu kelemahannya. Ada DPD. DPD itu sama dengan fungsinya di Amerika, lembaga senat. Senat di Amerika mempunyai kekuatan yang setara dengan DPR. Ya, kuat sekali. Kuat sekali senat di Amerika. Nah, ini menarik kita, Bapak Ibu ya, antara DPR dengan DPD. Dua-duanya lembaga negara. DPD lembaga baru. Coba perhatikan, ini kajian sosiologi hukumnya. Ya, yang mana lebih susah terpilih, anggota DPD atau anggota DPR? Anggota DPD itu tiap provinsi 5 orang. Berarti seorang anggota DPD itu kompetisinya ketat. Mau penduduknya besar Jawa Barat, mau penduduknya kecil seperti di Papua Barat, tetap 5. Kalau anggota DPR tidak. Jawa Barat paling banyak anggota DPR-nya. Mungkin hampir 100. Karena banyak penduduknya. Papua Barat kurang penduduknya, kurang anggota DPR-nya. Jadi persaingannya tidak berat. Tapi DPD itu sama semua provinsi hanya 5 orang. Dari sini kita bisa kaji ya secara sosiologi, mestinya DPD itu diberi kewenangan yang lebih luas atau kalau boleh sama saja dengan DPR. Tapi tidak. DPR ini tidak menghendaki DPD kuat. Meskipun proses pemilihannya DPD jauh lebih ketat dibanding DPR. Tetapi kenapa kewenangannya lebih kurang dalam hal bikin undang-undang? Ini DPD dibatasi. DPD hanya boleh merancang undang-undang hanya di bidang ini saja. Tidak boleh secara umum. DPR secara umum. Ini dalam kajian-kajian sosiologi lalu menarik. Ya, kok lembaganya berdasarkan prosesnya lebih selektif DPD, kenapa kewenangannya lebih rendah? Itu sebuah kajian yang menarik dari segi institusi. Ya. Nah sekarang bagaimana institusi-institusi ini bisa menjaga independensi, bisa menjaga kewenangannya dan sebagainya. Itu tanda tanya besar. Ya. Nah seperti di peradilan kita. Agar institusi ini bisa dipercaya oleh publik, di situ banyak terobosan-terobosan hukum. Pengadilan boleh merekrut hakim non-karir. Bukan hakim karir ya. Bahkan di Mahkamah Agung, yang seperti dokter hukum, pernah pengalaman minimal 10 tahun bisa hakim agung, meskipun dia bukan hakim. Orang berbeda pendapat, ada dissenting. Dulu, kalau ada putusan, ada hakim yang menolak, tidak ketahuan yang mana yang menolak dan mana yang setuju. Berdasarkan kajian dan riset, ada beberapa putusan yang waktu di pengadilan negeri itu ditolak oleh hakim tertentu. Kan 3 hakimnya. 1 menolak, 2 setuju. Ada riset yang menyebutkan ternyata waktu diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung, justru yang menolak ini yang dijadikan rujukan. Ini menarik. Ya. Ternyata kalahnya hakim di PN belum tentu linear dengan kekalahan di Mahkamah Agung. Tentu bicara sosiologi, tentu bicara faktor. Ya, kenapa dia bisa kalah tapi menang di sana? Ya, jadi ada faktor-faktor ya. Apakah kemampuan hakimnya atau ada pengaruh-pengaruh lain? Itu kajian dari sisi sosiologi. Lanjut. Ya. Ini persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi lembaga-lembaga hukum kita. Ya, mengenai otonomi. Mudahkah intervensi atau tidak? Tadi kita bisa memilah ya. Kayak itu saya kira adalah lembaga yang susah diintervensi. Sampai sekarang ini.
KPK dulunya tidak bisa diintervensi. Sekarang agak mudah diintervensi. Bukan stafnya di bawah, tapi pada level komisionernya. Karena mereka melalui lembaga politik. Sementara ya, ini fakta. Orang yang akan memilih pimpinan KPK, orangnya, lembaga maksud saya, DPR, itulah yang paling bermasalah dengan KPK. Ya. Dalam kajian-kajian kita, sampai kita mengatakan, adakah korupsi di Indonesia yang tidak terhubung dengan partai politik? Itu pertanyaannya, adakah? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Semua terhubung dengan lembaga legislatif. Ya, karena yang jadi kepala daerah adalah anggota parpol. Ketika mengadakan lelang jabatan, kena di situ. Itu parpol. Belum lagi anggota DPR pusat ya yang menentukan kebijakan. Jadi KPK sekarang kelihatan itu tidak seperti dulu lagi. Jadi mudah diintervensi. MK dulu kalau kita baca putusannya, bagus sekali. Ada yang mengatakan lambat laun putusan-putusan MK itu sedikit semakin menurun kualitasnya. Ada sih dissenting, ternyata kalau kita baca dissenting orang yang berbeda pendapat, justru itu yang lebih bagus. Ya, pernah ada kawan yang mencoba meneliti putusan-putusan MK. Apa kesimpulannya? Ini kajian sosiologinya ya, bukan norma ya. Apa kesimpulannya? Kenapa di MK dalam kasus-kasus tertentu kalau putusan itu tidak mufakat voting, kenapa selalu kedudukannya 5-4? 5 setuju atau tidak setuju lawan 4. Kan 9 anggota MK ya. Ya. Hanya sekali waktu tentang KPK itu 8-1. Tapi terkadang 5-4. Ini menarik dikaji ya. Kenapa selalu seperti, jangan-jangan ada pengelompokan di dalam. Padahal di dalam itu negarawan. Ya, negarawan itu yang dia pikirkan hanya kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok. Ya. Yang kedua, apa persoalan yang kita hadapi? Ialah integritas aparat kita. Rasanya di negeri ini tidak ada lagi lembaga penegak hukum yang tidak pernah bersoal. Ya, tidak ada lagi ya. Semua sudah pernah bersoal. Ya kepolisian, ya kejaksaan, ya hakim, ya KPK. Ya. Kenapa bersoal? Kalau kita jujur, persoalannya itu bukan hanya di hilir, tapi mulai dari hulu. Kita sih dulu mendengar orang direktur jadi polisi, direktur jadi jaksa, direktur jadi hakim. Apa pertanyaan yang pertama? Umumnya pertanyaannya bukan apa kemampuanmu, tapi orang Jawa bilang wani piro. Berapa kau siapkan? Jadi memang bermasalah dari awal. Ada utang dari awal, sehingga utang-utang ini terus membebani mereka, sehingga harus bayar utang. Dulu sistemnya ya. Nah sekarang sistem itu sudah mulai diperbaiki. Jadi sistemnya sekarang itu tes awal tidak lagi ditangani dulu oleh lembaganya, tetapi ditangani oleh lembaga umum. Dan itu kita beri apresiasi. Jadi semua orang punya potensi yang sama untuk diluluskan. Dulu tidak. Kecil orang-orang yang tidak punya jejaring, tidak punya koneksi di dalam untuk dulu. Sekarang itu betul-betul terbuka ya. Karena diseleksi dari awal, bukan penegak hukumnya yang seleksi, tapi seleksi awal. Itu untuk memperbaiki integritas SDM penegak hukum kita. Kemudian bagaimana kaitan hukum dengan politik? Nah, Bapak Ibu, kita tahu undang-undang itu adalah produk hukum.
tetapi yang menghasilkan lembaga politik. Kalau vonis hakim, dia produk hukum, tapi lembaganya lembaga hukum. Artinya, orang yang bekerja, sistem yang bekerja adalah hukum. Nah, kalau DPR, ya hanya 12% mungkin yang sarjana hukum. 60% itu pengusaha. Ya, tentu cara berpikirnya beda pengusaha dengan sarjana hukum. Nah, ini kepentingannya beda, meskipun melahirkan produk hukum. Jadi susah tidak menghubungkan antara hukum dengan politik. Coba diamati sedikit. Waktu revisi Undang-Undang KPK mau diputuskan oleh MK, itu lama. Lama ya. Ini publik bertanya, kok lama sekali? Kenapa tiba-tiba revisi Undang-Undang MK didahulukan? Didahulukan ya. Didahulukan oleh DPR. Pertama, memperpanjang usia pensiun anggota MK. Memperpanjang masa jabatan pimpinan MK. Lalu setelah itu, MK merevisi Undang-Undang KPK yang kelihatannya melawan arus publik. Ini fenomena sosiologi, bukan fenomena hukum. Adakah hubungan antara kenapa DPR lebih dulu memfasilitasi tanda petik MK dengan memperpanjang masa jabatan, kemudian memperpanjang usia pensiun? Ada orang mengatakan, oh itu dikasih oleh-oleh ke MK. Mungkin imbalannya MK menetapkan revisi itu sesuai dengan kehendak pemerintah dan DPR. Itu bukan kajian norma, tapi kajian dari sisi sosiologi. Mengaitkan hukum dengan politik. Oke, lanjut. Ya, tinggal 5 menit ya. Lanjut, lanjut. Lanjut keempat, keempat hukum sebagai alat perubahan. Bapak Ibu, tema-tema tentang penggunaan hukum sebagai alat perubahan sosial itu menjadi tema-tema yang penting dalam kajian sosiologi. Pertanyaannya, apakah hukum mampu menjadi alat pendorong, instrumen penting untuk mengadakan perubahan? Ya. Kalau kasus ini di Indonesia terhitung sejak reformasi kan banyak terjadi perubahan yang begitu mendasar. Tadi otonomi dari sentralistik lalu menjadi lebih otonom. Itu melalui undang-undang. Pemilihan melalui DPR ke pemilihan langsung. Itu positif. Ya, meskipun dalam kenyataannya juga banyak hal-hal yang efek negatif dari perubahan itu. Misalnya, mengenai tadi di peradilan juga ada perubahan. Ada pengawas peradilan yang namanya KY. Ada pengawas polisi namanya Kompolnas. Ada pengawas jaksa namanya Komjak. Itu pengawas-pengawas independen. Nah, pemekaran daerah. Daerah dimekarkan. Alasannya meningkatkan pelayanan, memperpendek birokrasi, meningkatkan kesejahteraan, dibuat pemekaran. Dulu kita hanya mengenal daerah otonomi itu tidak cukup 300. Sekarang per hari ini lebih 500. Provinsi 33, kabupaten kota bertambah. Pertanyaannya adalah, apakah pemekaran daerah yang terjadi ini, yang begitu masif ini, betul-betul sesuai dengan harapannya? Meningkat kesejahteraan, meningkat pelayanan, memperpendek birokrasi. Itu pertanyaan sosiologisnya. Lalu bagaimana jawabannya? Kalau kita membaca riset-riset, baik yang dilakukan lembaga independen maupun oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri,
tiba pada kesimpulan bahwa pemekaran yang dilakukan selama ini itu 82% disimpulkan kurang berhasil. Atau ada yang mengatakan itu gagal. Mungkin Batam menjadi pengecualian. Ya, jadi pemekaran Batam menjadi pengecualian. Tetapi banyak daerah di Aceh dimekarkan, lalu yang terjadi sebaliknya. Daerah itu tidak berkembang. Ya karena tadi alasan pemekarannya belum sepenuhnya terpenuhi. Ya, daerah-daerah mekar ini rupanya banyak bermasalah karena pertimbangannya sangat sederhana. Dan menariknya adalah ternyata di negara-negara maju bukan terjadi pemekaran, malah terjadi apa? Penyatuannya. Jadi dua daerah disatukan menjadi satu di negara maju. Karena IT mendukung perkembangan global yang nyaris tanpa sekat-sekat. Lagi lalu dihubungkan, disatukan. Di Indonesia terjadi sebaliknya. Malah dimekarkan. Ya, akhirnya yang terjadi adalah lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Ya. Jadi 18% yang berhasil itu kalau tidak salah termasuk Batam sebagai contoh. Tapi Aceh ya sampai ke bawah, kemudian di daerah timur ini itu lebih banyak dikategorikan sebagai kurang berhasil. Yang berhasil itu karena menambah pejabat. Tapi meningkatkan kesejahteraan itu yang belum terwujud sama sekali. Nah, jadi untuk lanjut ya, untuk perubahan-perubahan hukum itu melalui pintu mana? Instrumen apa yang digunakan? Lanjut ya. Ada 3. Ya. Pertama, perundang-undangan. Karena sebagai negara yang menganut civil law system, di mana yang ditonjolkan adalah perundang-undangan. Nah, tadi banyak undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadakan perubahan. Undang-undang KPK, Undang-undang MK, ya, pendirian lembaga-lembaga negara, kemudian undang-undang mengenai pemekaran. Jadi diubah melalui undang-undang. Ada juga perubahan melalui putusan hakim, baik MK maupun peradilan umum. Ya, gugatan-gugatan terhadap undang-undang yang bersoal Cipta Kerja, KPK, Minerba, IKN itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Ya, status anak di luar nikah, perkawinan beda agama, itu semua dipersoalkan. Nah, putusan-putusan itu ada yang dianggap sebagai jalan untuk mengadakan perubahan. Dissenting itu perubahan ya yang dilakukan oleh di Mahkamah Agung misalnya. Mengenai restoratif justice itu semakin berkembang ya. Itu diawali dengan putusan hakim. Nah, kemudian pada masyarakat sederhana tentu kebiasaan-kebiasaan yang ikut mendorong. Saya kira di masa pandemi itu banyak kebiasaan yang memaksa hukum untuk mengikuti. Mulai soal belanja, ya belanja apa saja kan semua serba online, ya. Jadi perubahan selera daripada keluar naik kendaraan, macet, panas, antri ya lebih di rumah. Cuma persoalannya bagaimana melindungi konsumen. Jadi perlu ada aturan bagaimana konsumen dilindungi. Ya, saya kira inilah mengenai masih ada ya, lanjut. Ya, ini hanya pelengkap saja. Jadi Bapak Ibu, hukum saya simpulkan saja. Jadi hukum dalam paradigma selain norma, tadi 4 itu ya, hukum di dia sebagai nilai, hukum di dia sebagai ideologi, hukum di dia sebagai institusi, dan hukum sebagai alat perubahan. Dan keempat paradigma selain norma ini, itu lengkap diamati di Indonesia. Pergeseran nilai, adanya ideologi,
adanya institusi, adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, saya kira itu kuliah kita malam ini selama kurang lebih 2 jamnya mengenai bagaimana hukum dilihat dari paradigma sosial. Kalau masih ada yang mau bertanya, berdiskusi silahkan sebelum kita tutup kuliah. Ya, semua dianggap sudah jelas? Atau jangan-jangan tidak ada yang jelas ya? Jelas, Prof. Jelas ya, oke. Jelas, Prof. Ya. Kalau begitu, ya, kita sudah bisa akhiri kuliah ini yang baru muncul nanti dibaca saja ya. Dan nanti barangkali lewat tadi asisten tadi, maaf asistennya, yang membantu tadi bisa di-share ya materi kuliah ini ke teman-teman yang lain. Ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Ya, oke. Sudah cukup. Sampai ketemu pada pertemuan yang ketiga atau yang terakhir ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.